إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام في هذه البلاد الإسلامية الطيبة المباركة، وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأشكر الله أولا وأخيرا على أن يسر مثل هذا اللقاء بكم في هذه القناة المباركة، واستعين بالله تبارك وتعالى لأقول ما بعد شهر رمضان. هذا هو العنوان الذي اختاره الإخوة للحديث إليكم من خلال هذه القناة المباركة. ماذا بعد شهر رمضان؟ شهر رمضان مضت أيامه المباركة الطيبة بما فيها من عبادات وترتيلات وخيرات وعتق من النيران. وأذكر ببعض تلكم الفضائل التي مرت، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وأعظم الذكرى ما كان منها مستقرا في القلوب والأفكار والأذهان، وأورث فيما بعد إخلاصا وصدقا وعملا وديمومة واستمرارا على طاعة الله تبارك وتعالى. من الفضائل والمكرمات التي مرت بنا في ذلكم الشهر الكريم بأيامه وأوقاته المباركة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في فضل صيامه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وإنا لنرجو الله تبارك وتعالى أن يكون قد استجاب منا دعاءنا وقبل منا صيامنا. ومن فضائل ذلكم الشهر الكريم القيام فيه، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لقيامه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا ننسى أيضا ما وفقنا الله تبارك وتعالى له وهدانا إليه من تلاوة كتابه في ذلكم الشهر العظيم الذي أنزل فيه القرآن. وقد كان جبريل عليه الصلاة والسلام يلقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الشهر فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Fadilatul Syekh, beliau setelah menyampaikan khutbatul hajah, kemudian beliau berselawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama, beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada beliau dan memudahkan perjalanan beliau untuk sampai di tanah air. Kemudian beliau juga berterima kasih kepada TV Roja yang telah memberikan kesempatan kepada beliau untuk menyampaikan nasihat atau
memberikan tausiah. Beliau berharap agar tausiah beliau dan nasihat beliau bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin. Kemudian beliau meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala karena beliau untuk acara ini beliau disarankan atau diusulkan oleh beberapa ikhwah untuk menyampaikan tema ma ba'da Ramadan, yaitu apa yang harus saya lakukan setelah Ramadan. Artinya perubahan apa yang bisa saya petik, perubahan apa yang bisa saya rasakan setelah berlalunya Ramadan. Ketahuilah wahai para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, beliau menyampaikan Ramadan adalah bulan ibadah, bulan yang penuh dengan ibadah. Dan di dalamnya ibadah, di dalamnya adalah membaca Quran, salat tarawih, kemudian doa dan ibadah-ibadah yang lain. Yang intinya adalah bulan Ramadan dengan seluruh ibadah-ibadah yang disyariatkan padanya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyajikan di antara keutamaannya adalah di mana Allah akan membebaskan setiap hamba Allah, setiap muslim hamba Allah yang menyibukkan diri dengan ibadah di bulan suci tersebut dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan dibebaskannya mereka dari api neraka. Kemudian beliau juga menyampaikan yang namanya setiap muslim sehebat apapun orangnya, setinggi apapun ilmunya, tentu membutuhkan nasihat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingatkanlah karena sungguhnya nasihat itu sangat bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Beliau menyampaikan bahwa menasihati, ya, nasihat yang baik atau zikir yang baik adalah yang berbekas di hati. Yang berbekas di hati. Oleh karenanya beliau ingin menyampaikan tausiah atau nasihat yang insyaallah beliau berharapkan untuk bermanfaat dan berkesan di hati para pemirsa dan para pendengar sekalian, di mana beliau ingin menyampaikan beberapa. Pertama, beliau menyampaikan keutamaan Ramadan, di mana beliau mengatakan, ya, Ramadan dengan seluruh keutamaannya, di mana Allah jadikan seluruh waktu Ramadan adalah waktu yang penuh dengan keutamaan. Di antaranya adalah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan karena mengharapkan pahala darinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, hadis tadi salah satu hadis yang menyebutkan keutamaan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali ampunan bagi mereka yang betul-betul menjalankan ibadah puasa karena Allah, karena ikhlas karena Allah dan mengharapkan pahala darinya. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengijabah seluruh doa kita yang kita panjatkan selama Ramadan. Sebagaimana kita juga memohon kepada Allah agar Allah menerima seluruh ibadah kita selama Ramadan. Selain itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang melakukan salat malam di bulan Ramadan karena Allah dan karena mengharapkan pahala darinya, ya, di situ ibadah. Rasulullah SAW dalam hadis ini juga menyampaikan kepada kita bahwa selain ibadah yang menonjol di bulan Ramadan adalah ibadah qiyamul lail, ibadah salat malam. Ya. Jadi kita alhamdulillah harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diberikan kekuatan, diberikan taufik oleh Allah sehingga kita bisa menjalankan ibadah salat malam
ya, dengan penuh khusyuk, dengan khidmat. Semua itu adalah berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga kita harus ingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberi taufik dan diberi kemudahan oleh Allah dengan mengisi waktu-waktu Ramadan dengan membaca Al-Qur'anul Karim, mentadarus Al-Qur'an, ya, sehingga ada di antara kita yang bisa menghatam Quran berkali-kali. Di mana dalam satu hadis diterangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, setiap Ramadan senantiasa bertadarus Al-Qur'an bersama Jibril alaihi salam. Dan beliau alaihi salam di bulan Ramadan adalah menjadi orang yang lebih cepat dengan kebaikan, melebihi cepatnya angin yang berhembus di angin yang berhembus. Artinya Rasulullah SAW adalah orang yang sangat cepat untuk melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Naam. ومن فضائل تلكم الأيام الطيبة المباركة أن الناس تربوا على ترك المعاصي أو على أقل تقدير على ترك كثير من المعاصي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أن الشياطين أو مردة الشياطين تصفد في شهر رمضان، فكان الإنسان معان على ترك كثير من المعاصي والتخفف عن كثير من الذنوب التي كان أو لعله كان يرتكبها في أيامه في غير رمضان. فجاءتنا هذه الأيام المباركة أيام رمضان ليتعلم الإنسان كيف يتخفف من الذنوب والمعاصي وكيف يتقلل من الآثام، وذلك مستفاد من مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله فيه حاجة أن يدع طعامه وشرابه. أيضا في رمضان كان هناك معلم أدبي من المعالم الدينية والإيمانية والإسلامية، وهو تعلم حسن الخلق من خلال تلكم الأيام المباركة والإنسان صائم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. ومما وجد في ذلك الشهر الكريم وفي الأيام المباركة شهر رمضان أن الناس تعودوا على أن يكون الميزان والمقياس الصحيح عندهم هو قول الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان الإيماني الصحيح الذي يقرب العبد ويفاضله ويقدمه ويؤخره عند خالقه ومولاه. وهذا منتزع من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وأيضا مما لمسه وشعره ومارسه المسلم وهو صائم تذوق حلاوة الدعاء وحلاوة المناجاة بالدعاء أثناء الإفطار وبالدعاء أثناء الصيام كله. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض أهل العلم كالعلامة الألباني رحمه الله تعالى يضعف مثل هذه الرواية، وسبقه بعض
Dan juga di antara keutamaan Ramadan, di mana Ramadan Allah jadikan sebagai bulan yang mendidik dan melatih manusia untuk meninggalkan maksiat. Jadi betul-betul Ramadan melatih kaum muslimin untuk meninggalkan dan menjauhkan maksiat. Di antara hadis atau dalil yang menunjukkan akan hal tersebut bahwa Ramadan adalah bulan yang sangat bermanfaat dan membantu kaum muslimin untuk terbiasa, yang tadinya terbiasa melakukan maksiat, justru Ramadan melatih kaum muslimin untuk meninggalkan maksiat. Di mana Nabi SAW bersabda, ya, "Idza jaa Ramadan, suffidat maratus syayatin." Jika telah tiba waktu Ramadan, maka syaitan semuanya dibelenggu. Jadi apa makna dari sabda Nabi SAW bahwa seluruh syaitan, ya, yang maksud di sini syaitan adalah korin-korin yang selama ini memberikan was-was kepada kita, yang mendorong, yang membisikkan kita untuk berbuat maksiat. Syaitan-syaitan seperti itulah yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Agar kita dengan mudah meninggalkan maksiat. Kemudian terlatih. Yang awalnya kita terbiasa, selama 11 bulan kita terbiasa melakukan maksiat kepada Allah. Tapi alhamdulillah bulan Ramadan, Allah jadikan bulan Ramadan adalah bulan untuk melatih diri kita menjadi orang-orang yang terbiasa jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga manusia merasakan dan begitu merasakan begitu berkahnya Ramadan, begitu besarnya keberkahan Ramadan. Artinya banyak manusia yang mungkin kecanduan oleh berbagai macam maksiat. Tapi subhanallah, meskipun mereka berada pada tingkatan yang sudah sangat kecanduan dengan maksiat, apapun jenis maksiat itu, tapi subhanallah, mereka yang sudah kecanduan pun ternyata bisa meninggalkan maksiat. Yang di bulan lain mungkin mereka merasakan kesulitan yang luar biasa untuk meninggalkan maksiat tersebut. Di mana Nabi SAW juga menguatkan, menekankan bahwa Ramadan adalah bulan melatih kaum muslimin untuk jauh dari maksiat. Di mana Nabi SAW bersabda, "Ma lam yada' qaul az-zur wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang puasanya tidak membuatnya meninggalkan perkataan dusta dan perbuatannya, maka Allah tidak butuh puasanya. Hadis ini merupakan suatu adalah peringatan dari Nabi alaihissalam bahwa Ramadan secara umum dan puasa secara khusus harus menjadi momen yang tepat bagi kita untuk terbiasa meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Ketaatan kita tidak akan pernah bermanfaat kepada Allah. Kemaksiatan kita juga tidak akan pernah memberikan mudarat kepada Allah. Justru kita berpuasa untuk melatih diri kita menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang lebih baik, sehingga kita meninggalkan Ramadan menjadi orang-orang yang bersih hati kita, sehingga kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kebersihan dan kesucian hati kita. Juga yang perlu diperhatikan para pemirsa dan para pendengar Roja dimanapun Anda berada yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ramadan juga memberikan atau memiliki keutamaan yang lain, yaitu Ramadan mendidik kita untuk menjadi orang yang berakhlak baik. Dia punya ciri khas, dia punya rambu agama dan akhlak. Yaitu apa? Dengarkan sabda Nabi SAW di mana Nabi mengatakan, "Idza kana shaumi ahadikum fala yafsuq wa la yaskhaf." Apabila kalian puasa,
maka jangan berbuat kefasikan. Ya, jangan berbuat kefasikan dan jangan suka berteriak-teriak. Dan apabila salah seorang di antara kalian yang sedang berpuasa dicaci, dicela oleh siapapun, jangan balas. Para Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa menahan emosi itu tidak mudah. Meredam emosi itu tidak mudah. Tapi Nabi alaihissalam ingin mengingatkan kita, Ramadan adalah bulan yang betul-betul bermanfaat pada kita, di mana kita dididik oleh Allah untuk menjadi orang yang berakhlak baik. Di antaranya adalah melatih agar kita menjadi orang yang mudah, tidak terpancing emosi. Sampai kata Nabi, wa in syatam wahad, wa ini merum syatam. Kalau ada seorang mencelanya, katakan, jangan balas. Tapi katakan, saya sedang berpuasa. Apa artinya? Artinya puasa melatih kita untuk menjadi orang yang berakhlak. Akhlak para jamaah. Salah satu yang merusak akhlak adalah emosi. Di mana orang yang mudah emosi, mudah marah, akan menjadi orang yang sulit berakhlak baik. Kemudian juga Ramadan memberikan suatu pencerahan kepada kita bahwa kita tidak boleh mengukur kehebatan dan kemuliaan manusia dari sisi materi. Ya. Tapi yang menjadi ukuran, tolak ukur mulia dan hinanya manusia adalah takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Jalla wa Ala mengingatkan dalam ayat yang mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, Ramadan membimbing dan mengarahkan seluruh kaum muslimin agar melihat dan memandang seorang serta menilai seorang dari sisi takwanya, bukan dunia dan materinya. Ya. Di mana dikuatkan juga oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, adalah orang yang beramal, bukan orang yang punya dunia. Bukankah Nabi SAW bersabda, la khulufu famil sha'ib atib indallah miril mis. Ya, bau mulutnya orang yang puasa itu lebih disukai oleh Allah daripada aroma minyak kasturi sekalipun. Kenapa? Karena bau mulut tersebut adalah hasil dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba lihat, di sini memberikan pelajaran dan memberikan suatu arahan dan bimbingan kepada kita bahwa Allah mengingatkan kita, nilailah orang lain dari sisi ketakwaannya, jangan dari sisi dunianya. Karena itulah yang akan membuat nyaman hati, yang akan membuat tenang jiwa. Kalau kita menilai seorang dengan dunia, berdasarkan materi, maka justru itu akan membuat kita lelah dan capek. Apa yang capek? Yaitu hati kita. Kemudian juga para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dirasakan juga oleh kaum muslimin di bulan Ramadan, ya. Di mana Allah Azza wa Jalla jadikan seluruh Ramadan adalah waktu mustajab. Bayangkan subhanallah, begitu istimewanya bulan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah jadikan seluruh Ramadan adalah waktu mustajab. Ya. Khususnya bagi para kaum muslimin yang sedang berpuasa adalah Allah jadikan waktu menjelang berbuka adalah waktu yang mustajab, dan seluruh Ramadan juga. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lis-sha'im inda fitri da'watun ma turad, bahwa orang yang berpuasa di saat dia berbuka akan Allah berikan kesempatan baginya doa yang mustajab. Ya. Dan para Allah Subhanahu wa taala bahwa sebagian ulama juga menyebutkan ada beberapa riwayat-riwayat yang lain, ya, seperti Syekh Albani menyebutkan bahwa ada beberapa riwayat-riwayat atau hadis-hadis yang masyhur seputar keutamaan Ramadan, namun sangat disayangkan bahwa riwayat tersebut adalah riwayat yang lemah, yang tidak bisa menjadi pegangan acuan kita untuk menjadikan atau membuat kita meyakini bahwa Ramadan memiliki keutamaan tersebut. Karena ada beberapa riwayat-riwayat yang masyhur di kalangan kaum muslimin atau hadis-hadis yang masyhur tentang keutamaan Ramadan, namun ternyata hadisnya atau sanadnya atau hadisnya bukanlah hadis yang sahih yang bisa kita yakini bahwa Nabi lah yang menyampaikan akan keutamaan-keutamaan tersebut. Nah. فماذا تعلمنا من شهر رمضان وما الذي بقي في القلوب والأذهان من تلكم الدروس الإيمانية والتعبدية والأخلاقية؟ وهذا من الأهمية بمكان. ولذلك أقول إن العبادات في الإسلام ليست أمورا
ظاهرية لا معنى لها ولا روح فيها، بل ما من عبادة من العبادات في الإسلام ولها آثار إيمانية قوية وعميقة في القلوب وفي النفوس. فالطهارة كما قال الله عز وجل وثيابك فطهر، وكما قال الله تبارك وتعالى في الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكما قال الله تبارك وتعالى في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك ختمت آيات الصيام بقوله تبارك وتعالى كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وكذلكم الآثار الإيمانية العظيمة للزكاة كما ذكر ذلك الله تبارك وتعالى فقال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال الله تبارك وتعالى في أثر الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أقول كذلك هذه الآثار الإيمانية كما توجد في العبادات، والصيام من تلكم العبادات العظيمة، نجد هذه الآثار في النفوس الإنسانية التي صامت وبلغت بصيامها حقيقة الصيام. وأقول حقيقة الصيام لأن حقيقة الصيام هي أن يبلغ العبد به إلى درجة التقوى وإلى درجات المتقين، وهذا بلا ريب أنه إذا بلغه العبد على إثر صيامه دل على أنه قد استوعب درس الصيام جيدا وفهم عن الله تبارك وتعالى قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وكذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فماذا بقي من آثار رمضان في نفوسنا وقلوبنا؟ بلا ريب أن التقوى التي بين الله تبارك وتعالى أنها من أعظم حكم الصيام، هذا الأمر وهذه الكلمة العظيمة وهذا الموضوع وهذا الخطب الكبير يجب أن يستقر في أذهاننا ويقذف في روعنا، وأن يتعمق في أعماق قلوبنا في أن نبلغ بصيامنا الذي مر درجات الأتقياء والمتقين. والتقوى أن يجعل العبد بينه وبين معصية الله تبارك وتعالى وقاية. التقوى أن يجعل العبد بينه وبين معصية الله تبارك وتعالى وقاية. فإذا نمى هذا الحس في النفس الإنسانية فليبشر الإنسان وأنها بشارة له في أنه لعله إن شاء الله تبارك وتعالى قد بلغ بدرجة صيامه درجات الأتقياء والمتقين، وحقق هدفا من الأهداف السامية العظيمة النبيلة لهذه الفريضة، وهي أنه بلغ بها درجة المتقين. والتقوى على التعريف المشهور أن يجعل العبد بينه وبين المعصية وقاية، أو عرفها بعض العلماء بأنها مخافة الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. Dan juga para pemirsa dan para pendengar Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari bulan Ramadan yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Ibadah bukanlah suatu amalan yang bersifat physically atau hanya sebatas fisik saja. Justru Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan ibadah itu memberikan pengaruh kepada fisik, terutama kepada jiwa. Dan ini yang penting, yaitu pengaruh positif terhadap jiwa dan hati manusia. Karena kita tahu bahwa hati manusia lah yang menentukan baik buruknya manusia. Hati manusia yang menentukan baik buruknya manusia. Makanya Allah Azza wa Jalla mensyaratkan banyak ibadah itu lebih memberikan pengaruh kepada jiwa dan hati manusia agar mereka bisa lebih baik dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita buktikan misalnya
Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang wudu, ya, bagaimana Allah katakan atau tentang bersuci. Allah katakan wa thiyabaka fatahhir, dan bajumu bersihkan. Ya. Di sini maksudnya bukan cuma memperhatikan atau membersihkan baju, tapi juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita membersihkan jiwa dan hati kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berbicara tentang pengaruh salat yang bukan hanya memberikan pengaruh kepada fisik tapi juga memberikan pengaruh pada jiwa. Di mana salat dapat merubah perilaku. Allah katakan innal salata tanha 'anil fahsya wal munkar, bahwa salat dapat mencegah manusia perbuatan keji dan mungkar. Artinya salat bukan hanya memberikan dampak positif, yaitu membuat orang sehat, tapi juga dapat merubah perilaku, ya, menjadi benteng bagi manusia untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang puasa. Puasa bukan cuma hanya menahan lapar dan haus, ya, melatih seorang bisa memiliki kepekaan sosial, yang merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang fakir, orang-orang yang susah, tapi juga memberikan dampak positif terhadap jiwa, di mana Allah katakan kutiba alaikumus syiyam, lalu akhirnya Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi Allah mensyariatkan puasa agar kita mencapai takwa. Ya. Kemudian juga Allah berbicara tentang puasa. Kata Allah katakan kadzalika yubayyinullahu ayati lin-nas la'allahum yattaqun. Begitulah Allah menjelaskan tentang keutamaan puasa, tentang puasa di antara keutamanya adalah agar mereka bertakwa. Jadi jelas sekali bahwa pengaruh seluruh ibadah di antaranya atau termasuk puasa adalah agar manusia mencapai takwa, yang di mana takwa itu adalah hasil, ya, dan tujuan utama daripada disyariatkannya puasa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berbicara tentang pengaruh, ya, positif atau pengaruh zakat terhadap jiwa, ya, di mana Allah katakan khudh min amwalihim shadaqatan tahhiruhum wa tuzakkihim biha, ya, ambillah dari mereka zakat, karena zakat itu dapat membersihkan jiwa dan mensucikan hati mereka. Subhanallah, Allah mensyariatkan zakat. Walaupun itu diambil dari harta kita, sebagian kecil dari harta kita katakan itu harta dari Allah Azza wa Jalla. Ternyata, kalau sekarang kita coba bicara secara logika, kita pikirkan secara logika saja. Kalau Allah misalnya menyuruh kita untuk menyerahkan seluruh hartanya, harta kita, maka kita tidak boleh mengeluh. Kenapa? Itu harta Allah, rezeki Allah, bukan rezeki kita. Tapi subhanallah, ketika Allah yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita harta, Allah menyuruh kita mengeluarkan zakat. Ternyata Allah jadikan zakat memberikan pengaruh dan manfaat yang besar. Di antaranya adalah memberikan atau mensucikan jiwa kita. Juga Allah berbicara tentang manfaat haji, yang pengaruhnya terhadap jiwa itu luar biasa. Allah katakan la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanahu taqwa minkum. Yang penting kata Allah bukan haji mereka, bukan darah onta atau kambing yang mereka sembelih, bukan darahnya, juga bukan dagingnya, haji yang mereka sembelih, yang mereka mereka lakukan dalam rangka berhaji, apakah itu haji tamattu atau haji qiran, sebagai rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka menyembelih hadi, ya, kalau bahasa orang kita adalah istilahnya dam. Bagi Allah bukan penting darahnya, enggak penting dagingnya, tapi adalah ketakwaan. Jadi haji pun Allah Subhanahu wa taala syaratkan adalah untuk memberikan pengaruh yang besar terhadap jiwa kita. Kita tahu pada Allah Subhanahu wa taala, seluruh ibadah lebih memberikan pengaruh terhadap iman kita, al-athar imaniyah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Jalla wa ala dengan firman-Nya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya Allah menjelaskan bahwa tujuan disyaratkannya puasa adalah agar kita mencapai hakikat takwa, hakikat puasa. Tujuan disyaratkannya puasa yaitu mencapai takwa, ya, yaitu mencapai takwa. Kita tahu pada Allah Subhanahu wa taala, jika seorang sudah mencapai, ya, tujuan disyaratkannya puasa itu takwa, maka dia akan menjadi orang yang baik. Kenapa? Karena takwa itu sendiri pada Allah Subhanahu wa taala, sebagai dijelaskan para ulama, definisi daripada takwa adalah ayaj'al 'abdu ma bainahu wa baina ma'siyatillah wiqaya. Ada tameng, ada pelindung yang melindungi seorang hamba dari maksiat kepada Allah, sehingga dengan dia memiliki kekuatan takwa, sehingga dia akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa takwa merupakan salah satu hikmah besar disyariatkannya puasa, dan ini bukan perkara yang kecil, ini perkara besar.
ya, di mana Allah Azza wa Jalla memberikan atau mensyariatkan puasa agar kita bisa mencapai takwa. Kalau orang sudah mencapai takwa, maka akan terbuka seluruh pintu kebaikan baginya. Dan ini harus menjadi perhatian kita. Kita tidak boleh menyepelekan perkara ibadah di bulan Ramadan, terutama puasa. Dan diingatkan lagi para ulama bahwa takwa itu adalah memberikan jarak antara diri kita dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mampu meningkatkan takwa, maka kita akan semakin jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu bersifat otomatis. Makanya yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan kekuatan takwa di hati kita. Kalau sudah ada kekuatan takwa, insyaallah kita akan bisa dengan mudah, dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan secara otomatis bisa menjadi orang yang jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makanya para ulama juga selain menyampaikan definisi takwa seperti yang disampaikan tadi, yaitu adanya jarak antara dirinya dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga sebagian ulama menyebutkan definisi takwa adalah al-khawfu minal jalil, yaitu takut kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal amalu bitanzil, kemudian mengamalkan seluruh ajaran Islam, tidak setengah-setengah, tapi mengamalkan Islam secara kafah. Kemudian wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan segala pemberian Allah walaupun itu sedikit. Kemudian al-isti'dad li yaumir rahil, yaitu mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan banyak beramal yang dilandasi oleh takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. ما الذي تعلمناه من شهر رمضان؟ وهذا من أعظم السؤالات التي يسأل المسلم نفسه عقب انتهاء الشهر الكريم شهر رمضان المبارك. ما الذي تعلمناه من رمضان؟ تعلمنا التقوى، وهذا من أعظم ثمراته كما مر آنفا، وهي أن يجعل الإنسان في كل وقت وفي كل حين بينه وبين معصية الله تبارك وتعالى وقاية، لعل الله عز وجل أن يقه بسبب اتقائه لما حرم الله تبارك وتعالى، أن يقه الله تبارك وتعالى نارا وقودها الناس والحجارة. أيضا تعلمنا الصيام، وهو الإمساك عن الطعام والشراب من الفجر إلى الغروب، وهذا الصيام ليس منتهاه شهر رمضان، ليس منتهاه شهر رمضان، وإنما يتعلم المسلم الصيام والإمساك عن الطعام والشراب، يتعلم هذا في شهر رمضان ثم يعمل به ويطبقه في غير رمضان. ولذلك شرع صيام 6 من شوال كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله. أيضا يواصل الإنسان الصيام، ولا يكون الصيام في رمضان هو آخر العهد بهذه العبادة، فيصوم أيام البيض 13 و14 و15، ويصوم الاثنين والخميس. وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحافظ على صيام يومي الاثنين والخميس، ويبين العلة من ذلك فيقول: تعرض الأعمال على الله عز وجل كل اثنين وخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم، فأحب أن يعرض عملي أي على الله وأنا صائم. تربينا وتعودنا على القيام في 30 يوما أو 29 يوما من أيام شهر رمضان المباركة، وينبغي ألا يكون ذلك هو آخر العهد بالقيام وإحياء الليل، لأن القيام عبادة امتدح الله عز وجل أصحابها، فقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه، وكان يسأل صلى الله عليه وآله وسلم عن سبب هذا الجد والاجتهاد، مع أن الله تبارك وتعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مدح عبد الله بن عمر فقال: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم شيئا من الليل. ولما بلغت هذه النصيحة عبد الله بن عمر، وكان صاحب قلب حي تقي،
كسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لم يترك قيام الليل، لم يدع قيام الليل حتى فارق الدنيا، لم يدع قيام الليل حتى فارق الدنيا. فهذه العبادة التي تعودنا عليها وتربينا عليها ونحن صائمون في نهارها وقائمون في ليلها، ينبغي أن تكون ديدنا لنا وسنة نتقرب بها إلى الله عز وجل، ويشتد إيماننا ويزداد يقيننا، لا سيما إذا أحيينا هذه السنة في الوقت المبارك في الثلث الأخير من الليل، حيث ينزل ربنا تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. فينبغي ألا يغفل المسلم هذه العبادة، وألا يجعلها عبادة وقتية مؤقتة ومحددة برمضان، بل ينبغي أن يأخذ من قيام رمضان سنة للقيام في سائر لحظات حياته، إما أن يوتر قبل أن ينام، وإما أن يؤخر وتره إلى آخر الليل في ذلك الوقت الفاضل الذي ينزل فيه ربنا نزولا يليق بجلاله وعظمته. فإن قيام الليل في هذه الأوقات المباركة مما يزداد الإيمان به ويقوى اليقين به، ويعين الإنسان على تحمل مصائب الدنيا ومصاعبها ومتاعبها. Para pemirsa dan para pendengar TV dan radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah apa sih yang bisa kita petik? Pelajaran apa bisa kita petik dari bulan Ramadan? Apa yang kita pelajaran apa bisa kita petik dari bulan Ramadan? Yaitu kita belajar takwa. Kita belajar takwa, yaitu di mana kita semakin menjaga jarak dari maksiat. Itu tujuan utama disyariatkannya atau Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan, di mana kita semakin mengambil jarak, menjaga jarak dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Apa yang kita pelajari dari puasa? Kita belajar apa dari puasa? Kita belajar menahan diri. Menahan diri dari semua maksiat. Kita bukan hanya menahan diri dari makan, menahan diri dari lapar, menahan diri dari minum dan haus. Kita bukan hanya menahan diri dari syahwat, yang dimulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tapi kita belajar menahan diri dari segala yang dimaksiatkan oleh Allah, dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah terbiasa meninggalkan apa yang sebetulnya boleh dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menyuruh kita untuk melatih diri untuk taat, untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa agar kita terlatih untuk meninggalkan segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sesaat, yaitu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, kalau kita sudah terbiasa untuk menahan diri dari yang dilarang Allah hanya sesaat saja, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, maka insyaallah kita akan terlatih untuk meninggalkan maksiat sepanjang waktu. Pagi, siang, sore, malam. Kenapa? Karena segala sesuatu itu tidak bisa langsung, segala sesuatu perlu adanya proses. Makanya Allah menyuruh kita berpuasa, mensyariatkan puasa agar kita berlatih, menjadi orang yang terlatih meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga para Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita hanya rajin puasa, hanya berpuasa di Ramadan. Bukan hanya berpuasa di Ramadan. Ingat, ibadah itu bukanlah ibadah yang dibatasi atau ibadah pada yang sifatnya ibadah musiman. Islam tidak mengenal yang namanya ibadah musiman, tapi ibadah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, puasanya di bulan Ramadan, kemudian salat malamnya dan sebagainya, yaitu agar kita terlatih, agar kita terbiasa. Selama Ramadan kita puasa. Artinya apa? Kita terbiasa puasa. Selama Ramadan kita terbiasa salat malam. Artinya setelah Ramadan jangan pernah berhenti salat malam. Coba kita bicara tentang puasa. Bagaimana Rasulullah SAW? Apakah Rasulullah SAW hanya berpuasa di bulan Ramadan? Tidak. Yang menunjukkan bahwa Nabi SAW, Allah Jalla wa ala Rasulullah SAW, mensyaratkan puasa Ramadan
di mana kita menjadi orang yang terbiasa, menjadi orang yang menikmati ibadah puasa. Makanya Nabi alaihissalam mensyariatkan puasa setelah Ramadan, yaitu 6 hari Syawal. Apa maknanya? Artinya kita harus menjadi orang yang jangan puasa hanya Ramadan saja. Tapi selain Ramadan tidak pernah puasa sunnah. Walaupun sunnah, tapi jangan kita meremehkan perkara sunnah. Kan bagaimana mungkin kita bisa memperhatikan, bisa menutup kekurangan-kekurangan ibadah wajib kita kalau kita tidak menutupi kekurangan kita dengan ibadah-ibadah sunnah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawwal faka'annama shoma ad-dahr kullah. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal. Apa maknanya? Maknanya agar kita terbiasa dengan puasa dan menikmati ibadah puasa, bahkan menjadikan puasa adalah menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan beban, tapi puasa adalah bagian. Rasanya kalau tidak puasa kayaknya enggak enak begitu. Nah, ini yang dimaksud dengan ibadah puasa. Ya, disyariatkan ibadah. Kemudian apa lagi? Kemudian Nabi alaihissalam juga beliau selalu puasa dengan puasa Ayyamul Bid, yaitu 12, 11, 12, 13 atau puasa Ayyamul Bid. Beliau juga terbiasa merutinkan puasa Senin Kamis, ya, merutinkan puasa Senin Kamis. Kenapa beliau juga menjelaskan alasannya mengapa beliau berpuasa Senin Kamis? Karena di saat itu, ya, seluruh amalan-amalan hamba itu dilaporkan ke Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, saya setiap Senin Kamis berpuasa, di mana saya berharap ketika amalan saya dilaporkan ke Allah oleh malaikat, di saat itu saya sedang berpuasa. Di saat itu saya sedang berpuasa. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita pelajari atau pelajaran bisa kita dapat dari bulan Ramadan, jangan pernah kita hanya beribadah secara bersifat musiman, ya. Beribadahlah terus kepada Allah sampai, ya, ajal menjemput kita. Jangan hanya rajin beribadah di bulan Ramadan saja. Beribadahlah terus sampai ajal menjemput kita. Contoh misalnya tentang salat malam, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang salat malam. Kita tahu di bulan Ramadan Allah syariatkan yang namanya salat malam, ya, sampai Rasul mengatakan, man qama Ramadan, barang siapa yang bersalat malam karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala. Allah sebutkan bagaimana perjuangan orang yang bangun malam, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Ya, di mana mereka sampai rela meninggalkan tempat tidur mereka yang empuk demi mengharapkan, demi beribadah kepada Allah dan mengharapkan kepada Rabb mereka di mana mereka beribadah dengan rasa takut dan rasa harap. Tidak mungkin mereka meninggalkan sesuatu yang mereka nikmati kalau tanpa ada harapan, tanpa ada keinginan. Nah, oleh karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin minta sesuatu, mintalah kepada Allah pada salat malam kita. Karena salat malam adalah salat yang paling afdal setelah salat 5 waktu. Kita tahu pada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuktikan diri bahwa beliau bukan hanya orang yang salat malam di waktu Ramadan. Lihat Nabi alaihissalam di bulan lain, beliau tidak pernah meninggalkan salat malam sampai bengkak-bengkak kakinya. Beliau selalu merutinkan salat malam, beliau selalu melakukan salat malam. Sampai beliau alaihi salatu wassalam menyebutkan kenapa beliau sebegitu gigihnya salat malam, sampai bengkak-bengkak kakinya. Beliau mengatakan, afala akuna 'abdan syakura? Apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Apakah saya tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Beliau jelaskan alasan beliau. Ini menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersyukur kepada Allah bukan hanya ibadah, rajin beribadah di bulan Ramadan, tapi dia akan terus rajin beribadah. Dia akan terus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat masih di kandung badan. Dan bagaimana Nabi alaihissalam memuji Abdullah bin Umar. Apa kata Nabi alaihissalam? Ni'mal 'abdu Abdullah, adalah seorang hamba yang sangat baik. Sebaik-baiknya hamba adalah hamba Allah, yaitu Abdullah bin Umar, karena dia adalah seorang yang rutin, ya, yang selalu merutinkan salat malam. Mendengar pujian Nabi atau setelah Nabi muji beliau alaihissalam, beliau di saat itu tidak ada di hadapan Nabi alaihissalam. Namun setelah beliau mendengar atau sampai kepada beliau, yaitu Abdullah bin Umar, pujian Nabi, di mana Nabi memuji beliau karena beliau selalu merutinkan salat tahajud, maka apa? Maka setelah itu beliau tidak pernah meninggalkan salat malam sampai ia berpisah dengan dunia, artinya sampai ia meninggal dunia. Para jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadikan ibadah. Pelajaran penting yang bisa kita petik di Ramadan adalah jangan jadikan ibadah menjadi suatu beban, jangan jadikan ibadah adalah suatu beban, tapi jadikan ibadah adalah kebutuhan kita. Kalau kita
telah berhasil menjadikan ibadah adalah kebutuhan, maka insya Allah kita akan sangat dekat dan ibadah itu akan menjadi suatu kebiasaan, suatu bagian dari dalam hidup kita. Bahkan kita akan merasakan ada yang hilang ketika kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga perlu kita perhatikan para jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ibadah itu adalah agama. Ibadah adalah sunnah yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita beramal ibadah kepada Allah Azza wa Jal, yang Allah syariatkan beberapa ibadah tersebut di Ramadan, di mana kita bisa menguatkan iman kita, bisa meningkatkan ketakwaan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama salat malam di sepertiga malam terakhir, ya. Walaupun salat tarawih, ya, salat malam di bulan Ramadan dibolehkan di awal malam. Di awal malam, adapun di selain bulan Ramadan tidak dibolehkan kecuali setelah habis atau berakhirnya waktu salat Isya, yaitu selepas tengah malam. Tapi para Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah syaratkan salat malam di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih, adalah di mana kita terbiasa dengan salat malam. Jadi kita jangan hanya salat malam di bulan Ramadan, tapi juga kita merutinkannya di bulan Syawal, di bulan berikutnya dan seterusnya, terutama di waktu terbaik, yaitu di mana Allah turun, yaitu pada sepertiga malam yang terakhir. Apakah Anda pernah mendengar para jamaah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala di sepertiga terakhir berkata, hal min sa'il fa'atiyah, siapa di antara hambaku yang memohon kepada aku akan beri. Siapa yang meminta, aku akan penuhi permintaannya. Hal min da'in fa'astajibala, siapa di antara hambaku sekarang ini yang berdoa, aku akan ijabah doanya. Subhanallah, Allah tidak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Tapi begitu mulianya Allah, begitu besarnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir demi kemaslahatan kita. Apakah kita setelah mendengar Allah berfirman seperti itu, lalu kita menyia-nyiakan waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat tepat untuk berdoa, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Lagi-lagi Syekh mengingatkan kepada kita, jangan kita hanya menjadi orang yang beribadah, yang bersifat musiman. Jangan bersemangat, jangan pernah kita punya semangat ibadah, semangat yang sifatnya hanya yang tidak permanen, semangat yang hanya di awal saja. Teruslah bersemangat dalam beribadah sepanjang hayat masih di kandung badan, selama kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya para Allah Subhanahu wa ta'ala buktikan bahwa salat malam adalah bagian dari kita, di mana usahakan untuk witir. Ya, untuk witir, kalau kita tidak mampu sholat bangun malam, witirlah sebelum tidur. Tapi lebih afdal kalau kita melakukan witir setelah sholat malam, yaitu setelah kita tidur, ya, kemudian kita sholat malam, kemudian kita witir. Dia jadikan ibadah menjadi bagian dari hidup kita. Karena apa? Karena di antara keutamaan sholat malam, di mana sholat malam adalah sholat atau ibadah yang sangat menguatkan iman kita dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, serta membantu seorang hamba untuk menghadapi segala kesulitan hidup, seluruh permasalahan, problematika hidup yang sangat berat. Kalau kita ingin kuat menghadapinya, maka jadikan salat malam menjadi kebiasaan kita. Karena di antara manfaat salat malam, di mana salat malam dapat menguatkan hati kita, di mana kita menjadi orang yang teguh, menjadi orang yang tabah, menjadi orang yang sabar. Daripada ini adalah hasil dan buah daripada salat malam. Wallahu ta'ala alam. Naam. Farahul mu'min دائما بطاعة الله تبارك وتعالى وبالقيام بما أوجب الله عز وجل عليه، كما قال الله عز في علاه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا الدرس البليغ يبقى في النفس المؤمنة إن شاء الله تبارك وتعالى من رمضان، وهو من الدروس الإيمانية الرمضانية التي تبقى إن شاء الله تبارك وتعالى مع المسلم في سائر أوقاته وفي لحظات حياته. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. ذاق المؤمن الصائم حلاوة الإيمان ولذة الطاعة وهو يفطر على الرطبات أو التمرات أو تلكم الحسوات من الماء. ذاق المؤمن لذة الطاعة وحلاوة الإيمان في هذه الطاعة الوقتية، وهي الفطر على الرطبات.
فما بالك فيما لو كان كل لحظات حياة الإنسان طاعة للرحيم الرحمن، إذا لتذوق حلاوة الإيمان ولبلغ درجة اليقين والإحسان. وهذه الدرجة ينبغي أن يجاهد المؤمن نفسه فيها بالصيام والقيام وسائر أنواع المجاهدات حتى يبلغها، لأنها درجة عظيمة إذا بلغها الإنسان بعد الإيمان والإسلام فإنه يتذوق حقيقة حلاوة الإيمان. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما الذي تعلمناه في شهر رمضان؟ ارتفعت أصوات الأئمة وقبع الناس وعكفوا على كتاب ربهم يتلونه آناء الليل وأطراف النهار في شهر رمضان وتذوقوا حلاوة التلاوة. فهل من المعقول أن يهجر الإنسان كتاب الله تبارك وتعالى بعد شهر رمضان، مع أنه يقرأ وفيما قرأ من كتاب الله وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ فيجب ألا يهجر المسلم كتاب الله تبارك وتعالى، بل هذا الدرس البليغ الإيماني البليغ الذي تعلمه وهو عاكف على كتاب الله في أيام رمضان ولياليه، يجب أن يبقى هذا في سائر لحظات حياته، وألا يمر على المؤمن شهر إلا وقد ختم القرآن كاملا، كما روى ذلك الدارمي في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصاه بألا يمر عليه شهر إلا ويختم القرآن، وألا ينقص عن 3 أيام في الختم حتى لا يكون المؤمن هاجرا لكتاب الله تبارك وتعالى. أيضا مما تعلمناه في شهر رمضان ترك المعاصي، والأجساد لا تقوى على المعاصي، والله عز وجل أمرنا بأن نتقي هذه المعاصي حتى نتقي نارا وقودها الناس والحجارة. وترك المعاصي وترك الشهوات منتزع من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر بنا: يدع طعامه، يدع شهوته وطعامه وشرابه من أجل من؟ من أجل الله عز في علاه. ومن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله فيه حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هذا الدرس البليغ يجب أن يكون مستقرا في الأذهان، ماثلا للأعيان في أن ترك المعاصي ما دمنا قد صبرنا عن المعاصي في 30 شهرا فيجب أن نصبر عنها في سائر لحظات حياتنا، لا سيما والغيب فيما يتعلق بالوفاة ليست معلومة، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. فمن منا يريد أن يبعث على هيئة أو حالة أو صفة غير سوية؟ نسأل الله السلامة والعافية، كما نسأله حسن الخاتمة. كلنا يريد ويرجو من الله تبارك وتعالى ويدعوه أن يموت على خاتمة حسنة، لأنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا نتعلمه في شهر رمضان، وألا يكون شهر رمضان هو ختام أعمالنا، ثم بعد ذلك معاص وفجور وغفلة وقسوة وبعد عن الله، وقد تدركنا منيتنا على هذه الحالة، نسأل الله السلامة والعافية. أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى وهو يحفظ أكثر من 700,000 حديث، ويقول: أحفظ أكثر من 100,000 حديث كما يحفظ أحدكم سورة الإخلاص أو سورة قل هو الله أحد. عاش مع كتاب الله وعاش مع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله عز وجل كافأه بجزاء وفاقا على خدمته لسنة رسول الله وحفظه للسنة، كافأه بأن ختم له بخاتمة إيمانية عظيمة. فقد روى الحاكم بسنده أنه لما أدركته المنية، لما أدركت أبا زرعة المنية، كان طلابه حوله يستحيون من أن يلقنوه لا إله إلا الله، ففطن وهو يحتضر وروحه تخرج إلى بارئها، ففتح عينيه وقال: حدثني فلان عن فلان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم نطق بالشهادة وخرجت روحه رحمه الله تعالى
ورفع درجته مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ونحن والمسلمون معهم أجمعين. هذه الخاتمة بلا ريب أن الجزاء من جنس العمل، فمن تعود في رمضان على ترك المعاصي ثم لزم هذه السنة الحسنة والعادة الطيبة في ترك المعاصي صغارها وكبارها، دع الذنوب صغارها وكبارها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذا الدرس البليغ نأخذه من رمضان لننتفع به في سائر الشهور وفي سائر لحظات أوقاتنا وحياتنا، لعل الله عز وجل أن يختم لنا بخاتمة الإيمان على الإيمان والتوحيد ولا إله إلا الله محمد رسول الله. Para pemirsa TV Raja dan para pendengar Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin, pelajaran bisa kita petik dari Ramadan adalah di mana seorang mukmin harus selalu bergembira. Ya, selalu bergembira dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya hanya dibahagiakan oleh ketaatan kepada Allah. Seorang mukmin tidak boleh bangga dan berbahagia dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itulah yang sepatutnya menjadi sikap seorang mukmin, di mana Allah katakan qul fadlillahi wa rahmatihi falyafrahu. Ya, qul fadlillahi wa rahmatihi. Katakan bahwa dengan keutamaan Allah, rahmatnya Allah, seorang mukmin harus bahagia, harus gembira dengan ketaatan kepada Allah. Dan kebahagiaan kita dan ketaatan, kata Allah, ya, khairum mimma yajma'un. Semua itu ketaatan, ya, kebahagiaan kita dan ketaatan adalah jauh lebih baik, itu adalah hal yang terbaik dari apa yang kita miliki, dari yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwa seorang mukmin hakiki hanya bahagia dan ketaatan kepada Allah, dia tidak boleh bangga dan bahagia dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita perhatikan yang adalah pelajaran penting yang bisa kita beri Ramadan adalah di mana Nabi alaihissalam memberikan indikasi kepada hal tersebut, di mana Nabi alaihissalam mengatakan lisaim farhatan, bagi orang yang berpuasa dia punya kesempatan, dia punya momen yang sangat mengembirakan hatinya. Yang pertama, kata Nabi alaihissalam, dia sangat bahagia dan gembira ketika akan berbuka. Karena dia bisa merasakan segarnya air dingin ketika dia haus. Dia bisa merasakan manisnya kurma dan rutab ketika dia berbuka dengan rutab atau berbuka dengan kurma. Subhanallah. Ketika dia haus, kemudian dia berbuka, dia bisa merasakan manisnya kurma. Itu adalah kebahagiaan yang pertama. Yang kedua, kebahagiaan bagi orang yang berpuasa adalah kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberi pelajaran kepada kita, seorang mukmin hanya bangga dan berbahagia dan ketaatan kepada Allah. Tidak boleh bangga dan bahagia, senang setelah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian para jemaah, ketika seorang mukmin hanya berbahagia dan ketaatan kepada Allah, maka dia akan merasakan manisnya iman. Dia akan merasakan kelezatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau tadi Nabi mengatakan bahwa orang yang berpuasa akan merasakan kebahagiaan hati yang luar biasa ketika berbuka. Dan itu dia rasakan sepanjang Ramadan. Hari pertama, hari kedua, sampai hari terakhir Ramadan. Bahagia terus. Bagaimana kalau kita beribadah terus? Begitu. Beribadah terus kepada Allah. Maka Allah akan bahagiakan hatinya karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian para jemaah, untuk menjadi orang yang bahagia dan ketaatan, benci dan marah atau tidak suka dengan maksiat, itu tidak mudah. Perlu proses. Perlu adanya mujahadah. Perlu adanya perjuangan. Karena banyak dari kita yang mungkin gak senang kalau sholat, gak senang kalau melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah. Tapi ketika berbuat maksiat kita senang karena merasakan kenikmatan, kelezatan ketika bermaksiat kepada Allah, apapun maksiatnya itu. Maka untuk berubah ya secara drastis 180 derajat. Bagaimana yang dulunya kita lebih suka maksiat dari ketaatan kepada Allah, tapi setelah Ramadan kita ingin menjadi orang yang lebih suka
ketaatan, lebih suka ibadah daripada maksiat kepada Allah, maka kita harus berjuang. Nah, disitulah Allah, di mana Allah Azza membantu kita selama Ramadan untuk menjadi orang yang terbiasa dengan ketaatan dan bergembira dengannya, untuk menjadi orang yang menjauhi maksiat dan benci terhadapnya, sehingga kita menjadi orang yang semakin jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para Allah Subhanahu wa taala, apa sih yang bisa kita pelajaran, apa bisa kita ambil dari Ramadan para Allah Subhanahu wa taala? Subhanallah, selama Ramadan coba, kita jarang mendengarkan lantunan Al-Quranul Karim selama Ramadan. Imam masjid di mana-mana melantunkan bacaan Al-Quranul Karim ketika mereka menjadi imam salat tarawih. Ya, kita menjadi terbiasa. Bukan hanya kita membaca, bahkan kita terbiasa. Bahkan kita sering mendengarkan lantunan Al-Quranul Karim dari bacaan-bacaan imam, ya imam salat tarawih. Kemudian di situ kita, subhanallah, jadi kita bisa merasakan manisnya Al-Quranul Karim dari kita sendiri yang membaca atau dari mendengar Al-Quranul Karim. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, saudaraku, apakah hal bin ma'qul, apakah masuk akal kita selama Ramadan baca Quran, dengarkan Al-Quran, tapi setelah Ramadan lalu kita tinggalkan Al-Quran secara total? Di mana akal kita? Di mana akal kita? Di mana iman kita? Di mana hati kita kepada Allah Azza wa Jalla? Bayangkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai seorang Rasul mengeluh ketika banyak daripada umatnya, banyak kaum muslimin terutama kita, yang hanya menjadikan Ramadan, ya, yang menjadikan Al-Quran adalah bulan Al-Quran, tapi setelah Ramadan justru Al-Quran kita kucilkan, kita hajar, kita kucilkan. Al-Quran hanya jadi pajangan. Kenapa kita bisa seperti itu para jemaah Allah? Sampai seorang Rasul mengeluhkan hal tersebut kepada Allah. Wa qala Rasul, wa qala inna rabbi inna qaumi ittakhadhu, wa qala Rasul inna qaumi, wa qala Rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, kaumku telah mengucilkan Al-Quran. Sampai Rasul mengeluh karena banyak daripada umat Rasul, terutama umat Islam, yang begitu mampu, ya, mengucilkan Al-Quranul Karim, padahal Al-Quran adalah petunjuk, Al-Quran adalah kebutuhan kita. Oleh karenanya para Allah Subhanahu wa taala, kita, ya, wajib menjadikan Al-Quran bagian dari hati kita, rabi'a qulubina. Kita menjadikan Al-Quran menjadi bagian dari hidup kita, bagian dari ibadah kita. Tidaklah kita melewati waktu-waktu dari dalam hidup kita, melainkan kita isi dengan baca Quran. Kalau kita sudah terbiasa membaca Quran, melantunkan Al-Quranul Karim, ya, maka kita juga harus membiasakan, ya, dekatkan Al-Quran dari diri kita setelah Ramadan. Ya, kita selalu membiasakan diri membaca Al-Quran. Sebagaimana diriwayatkan dalam Sunan Ad-Darimi dari Abdullah bin Umar, di mana dari Abdullah bin Amr, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada beliau, ya, jangan pernah ya Abdullah bin Amr, jangan pernah kamu melewati sebulan, jangan pernah kamu tidak menghatam Quran, ya, melebihi atau al-umru al-syahr ila khatam Al-Quran. Jangan pernah kita selama sebulan kita tidak menghatam Quran. Jadi ternyata Nabi alaihi salam, ya, ini menjadi ukuran apakah kita mengucilkan Al-Quran atau tidak. Kita bisa tahu patokannya itu. Di mana hadis ini, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Darimi dalam sunannya, di mana Nabi menjelaskan patokan. Kalau kita ingin tahu saya ini dekat dari Al-Quran atau tidak, gampang. Apakah kita mampu menghatam Quran selama sebulan atau tidak? Kalau kita tidak mampu menghatam Quran selama sebulan, berarti kita adalah orang yang jauh dari Al-Quran, bukan orang yang menjadi Al-Quran bagian dari hidup kita. Kemudian juga selain itu Ramadan memberikan pelajaran penting kepada kita. Di mana Pak? Di mana kita dibiasakan atau dilatih oleh Ramadan terbiasa dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, ya, diskusi di mana Allah Jalla mengatakan ya da'u ta'amahu wa ya da'u syahwata wa ta'amahu wa syarabu min ajli, di mana hambaku berpuasa dengan meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya adalah karenaku. Artinya apa? Artinya kita
bisa mengambil pelajaran dari Ramadan, di mana kita dengan Ramadan melatih diri kita untuk meninggalkan dan jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis yang juga kita sebutkan tadi, barang siapa yang tidak meninggalkan, barang siapa yang puasanya tidak membuatnya berhenti berbohong, berkata palsu, dan amalan-amalan yang dusta, maka Allah tidak butuh puasanya. Ini juga menguatkan bahwa kita harus menjadikan Ramadan sebagai bulan yang melatih diri kita untuk jauh dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus menjadi perhatian kita semua. Harus menjadi perhatian kita semua. Oleh karenanya para jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadikan Ramadan, kita harus menjadikan ibadah menjadi bagian dari kita, menjadi kebutuhan kita. Kenapa? Karena Allah tidak butuh kita, tapi kita adalah orang yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan diri kita sebagai orang yang di mana kita bisa menikmati ibadah, bisa menikmati ketaatan kepada Allah, bisa bergembira. Di mana kalau kita menjadi orang yang bergembira dan ketaatan, orang yang senang dan bergembira hati kita dengan ketaatan kepada Allah, dan benci serta sesak dada kita ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang senantiasa merasakan manisnya iman dan kelezatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, apakah Anda dan kita semua yang ada di studio, dan Anda semua dimanapun Anda berada, tahu umur kita? Kita tidak tahu umur. Kapan kita mau berhijrah? Kapan kita mau berubah? Apakah nunggu sampai tua? Apakah nunggu nanti Allah panggil kematian? Allah panggil kita dengan kematian? Penyesalan kalau sudah meninggal dunia tidak berlaku, tidak bermanfaat para jamaah. Allah sudah ingatkan, ماذا تدري نفس ماذا تكسب وما تدري بأي أرض تموت. Tidak ada seorang pun yang tahu rezekinya. Rezeki besok yang akan dia dapat pun dia nggak tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu, dan tidak ada seorang pun tentang ajalnya. Kalau kita tidak tahu umur kita, jadikan Ramadan kemana? Harus menjadi Ramadan terakhir kita, menjadi titik tolak kita untuk berhijrah kepada Allah, untuk berubah. Bisa jadi kita termasuk orang yang tidak bertemu Ramadan berikutnya para jemaah. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda, seorang itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Al-mar'u matu amma ala ma mata ali. Seorang itu akan meninggal dunia, akan diwafatkan Allah sesuai dengan kebiasaannya. Kalau Ramadan tidak kita jadikan sebagai momen yang tepat untuk membiasakan diri, menjadikan diri kita menjadi orang yang terbiasa dengan ketaatan. Kita anggap biasa-biasa saja Ramadan. Kita tidak menjadikan Ramadan menjadi orang yang terbiasa dengan meninggalkan maksiat, maka wal-iyadzubillah, bisa jadi Allah wafatkan kita dalam keadaan su'ul khatimah. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita mampu dan berhasil menjadikan Ramadan menjadi kesempatan besar, momen yang sangat tepat untuk membiasakan diri kita menjadi orang yang taat, menjadikan diri kita menjadi orang yang terbiasa ketaatan kepada Allah, terbiasa di maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan itu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan para Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah yang sangat menarik para Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Syekh mengingatkan kita, kalau memang kemarin Ramadan kita tidak maksimal makan Ramadan, maka kejar kekurangan dan kelalaian kita selama Ramadan dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa diberikan keutamaan Ramadan, agar kita diberikan keutamaan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi orang yang betul-betul bisa menjadi orang yang bergembira dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah Allah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, kalau ketaatan sudah mendarah daging, kalau ketaatan sudah menjadi bagian dari hidup kita, rasanya ada yang kurang, rasanya kita ada yang hilang dari diri kita ketika kita tidak taat kepada Allah, ketika kita bermaksiat meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan jamin kita wafat dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada kisah yang sangat menyentuh hati kita, yaitu kisah tentang Abu Zur' Ar-Razi, di mana beliau adalah seorang imam. Abu Zur' Ar-Razi adalah seorang imam, bukan hanya hafal Quran, bahkan beliau hafal 700.000 hadis sahih. Bahkan beliau hafal 700.000 hadis sahih. Beliau hidup tidak pernah jauh dari Al-Quran. Beliau hidup dengan Al-Quran, beliau hidup dengan Sunnah. Bahkan yang namanya Al-Quran dan Sunnah sudah melekat, sudah sangat melekat dalam hidup beliau. Tidak pernah
beliau jauh dari Al-Quran karena beliau seorang hafal Quran. Beliau juga sangat dekat dengan hadis Rasulullah SAW karena beliau sangat besar perhatiannya terhadap riwayat hadis Rasulullah SAW. Allah balas. Allahu Jalla wa'ala membalas akan perjuangan beliau rahimahullahu ta'ala. Membalas akan perjuangan beliau menghafal Quran, perjuangan beliau menjaga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Mustadraknya, di mana Imam Hakim menyebutkan kisah tentang bagaimana Abu Zur'ah ketika mengalami sakaratul maut, ketika beliau berada dekat dari kematiannya, di mana beliau rahimahullahu taala ketika beliau sedang mengalami sakaratul maut. Yang kita ketahui bahwa sunnahnya adalah ketika seorang sedang sekarat ditalkin. Ditalkin. Tapi apa? Murid-muridnya malu untuk mentalkin beliau. Malu untuk mentalkin beliau. Sampai beliau rahimahullahu taala sampai buka mata beliau, katanya beliau sedang sekarat. Kenapa? Kenapa muridnya malu? Karena beliau tidak pernah jauh dari Al-Quran, tidak pernah jauh dari hadis Rasulullah SAW wa fi'lan, dan ternyata terbukti ketika beliau sedang sekarat, apa yang dilakukan? Tanpa ditalkin. Setelah pada saat beliau membuka matanya, apa yang dilakukan? Dia berkata, diriwayatkan oleh fulan dari fulan sampai kepada Abu Hurairah, diriwayatkan oleh fulan dan fulan, sebutkan perawi-perawinya sampai kepada Abu Hurairah. Kemudian dia berkata, kemudian berkata bersabda Rasulullah SAW, barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Subhanallah, tanpa ditalkin dia talkin. Kenapa? Karena sudah menyatu Al-Quran dengan dirinya, sudah menyatu hadis dengan dirinya. Jadi tanpa ditalkin beliau sudah otomatis mengucapkan la ilaha illallah. Begitulah nikmatnya orang yang menjadikan ketaatan adalah bagian hidupnya, yang bergebiran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjemah Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita mengikuti jejak para ulama salaf. Seharusnya kita mengikuti jejak Rasul, mengikuti jejak sahabat, jejak para ulama salaf. Kalau mereka bisa seperti itu, maka kita juga harus berusaha seperti mereka. Kalau kita ingin dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat. Dan akhir dari nasihat saya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala, di mana ada kaidah berbunyi al-jazaa'u min jinsil amal. Setiap balasan setimpal dengan perbuatan. Kalau kita ingin dimuliakan Allah, maka muliakan diri kita dan ketaatan. Kalau kita ingin menghinakan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat, silakan. Biarkan diri kita dengan kemaksiatan, dengan semua yang diharamkan Allah. Silakan hidup kita seperti binatang. Tapi kalau kita ingin dimuliakan Allah dunia akhirat, muliakan diri kita dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjadi orang yang terbiasa dengan ketaatan setelah Ramadan. Jangan hanya kita meninggalkan maksiat selama Ramadan saja, tapi kita harus menjadi orang yang terbiasa meninggalkan Ramadan di bulan Ramadan dan setelah Ramadan. Karena para Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tidak boleh memberikan maksiat, karena dosa besar. Tidak mungkin dilakukan oleh seorang kecuali dia awalnya nyicil. Awalnya dia bertahap dari dosa kecil, kemudian di akhirnya berani melakukan dosa besar. Karena ada seorang penyair berkata, da'id dhunuba saghiraha wa kibaraha wa ashim kamashin fawqa tuqa. دع الذنوب صغارها وكبارها فهو التقى واصنع كماش فوق أرض شوك ويا يرى إلا تخيرن صغيرة فإن الجبال من الحصى. Jangan kamu remehkan dosa, apakah itu dosa kecil atau besar, Jadilah kamu orang yang bertakwa. Bagaimana kita menganggap diri kita menjadi orang yang bertakwa? Seperti kamu berjalan di atas jalan yang banyak durinya, maka kita berhati-hati agar kita agar kaki kita tidak menusuk duri, tidak tertusuk duri, maka kita harus berhati-hati. Begitulah seorang yang bertakwa, hidupnya selalu berhati-hati dan tidak pernah meremehkan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, sesungguhnya gunung itu, fa innal jibal hasa, karena gunung yang besar itu tidak tiba-tiba jadi gunung, tapi dia adalah suatu batu yang besar yang terhimpun dari batu-batu kecil. Begitulah dosa besar. Orang pada akhirnya berani berbuat dosa besar karena sebelumnya dia sudah terbiasa dan tidak ada rasa malu untuk berbuat maksiat. Walaupun itu sudah kecil, karena dia terbiasa dengan dosa kecil, akhirnya dia berani berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Syekh menutup nasihat beliau dengan mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperindah kehidupan kita, kehidupan yang penuh dan syarat
syarat dengan iman, syarat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. وأخيرا الأخلاق في الإسلام تمثل مكانة عظيمة، فالإسلام عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أهمية الأدب والخلق، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهذا الدرس البليغ ننتفع به ونستفيد من شهر رمضان لهذا الدرس العظيم الذي ينبغي أن تبقى آثاره في أدبياتنا وأخلاقياتنا وسائر تعاملاتنا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال في شأن الصائم: فإن امرؤ سابه أو شاتمه فليقل إني صائم، هذا بلا ريب فيه تدريب ومجاهدة للصائمين على أن يكبحوا جماح غضبهم، وعلى أن يهذبوا أخلاقهم بالصبر وطلب عظيم الأجر من الله تبارك وتعالى. هذا الخلق النبيل وهذا الأدب الرفيع الذي تعلمه الصائم أثناء صيامه ينبغي أن يستقر في روعه وأن يتمثله في سائر لحظات حياته، لأنه يمثل لبنة من لبنات الأخلاق والآداب الرفيعة التي ينبغي بل يجب على المسلم أن يتحلى بها، بل إن صاحب الأدب الجم والخلق الأتم ينافس العابد الساجد الصائم الزاهد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. هذه الدروس وهذه المثاليات وهذه العظات والعبر وغيرها والتي انتفعنا بها ونحن صائمون ينبغي أن تستقر في أذهاننا وأن نتمثلها في أقوالنا وأفعالنا وسلوكنا وسائر لحظات حياتنا، حتى نكون قد انتفعنا إن شاء الله تبارك وتعالى من صيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن، وبلغنا بكل ذلك التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بسائر عباداتنا التي نتعبد بها له جل جلاله ونتقرب بها إليه، أن يزيد في إيماننا بها وأن يهذب أخلاقنا بها وأن يرقي نفوسنا زكاة وطهارة وقربا وصلة به جل جلاله، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول، هو أهل التقوى وأهل المغفرة، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. Dan juga yang harus kita perhatikan bahwa Islam adalah agama akhlak. Ya, karena akhlak memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Islam itu adalah agama akidah, ibadah, dan juga akhlak. Jangan pernah kita memiliki persepsi dan pemahaman bahwa Islam itu hanya akidah. Juga jangan pernah kita punya pemahaman dan persepsi bahwa Islam itu hanya ibadah. Tidak. Seorang Muslim harus sahih akidahnya, harus baik ibadahnya, dan juga harus mulia akhlaknya. Ya. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Islam sudah menjelaskan akan kemuliaan akhlak dan tingginya derajat akhlak dalam Islam. Sampai Rasulullah SAW menjelaskan tujuan beliau diutus oleh Allah adalah untuk memperbaiki akhlak. Jadi kalau kita belum memiliki akhlak yang baik, artinya kita belum mewujudkan tujuan disyariatkannya Islam, tujuan risalah ilahiyah yang Rasulullah SAW sampaikan. Di mana Nabi SAW bersabda, "Inna ma bu'itsu litammima makarimal akhlak." Bahwa aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita jangan pernah menganggap diri kita sebagai umat Nabi yang sejati, umat Islam yang baik, sampai kita mencapai tujuan diutusnya Rasulullah SAW ke muka bumi, yaitu untuk menghadirkan akhlak yang mulia. Ya, seorang Muslim pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bahkan mengatakan, begitu tingginya kedudukan akhlak di sisi Allah Azza wa Jalla, sampai seorang yang berakhlak baik, seorang berakhlak mulia, menyamai derajat orang yang tekun beribadah, bertekun salat malam,
dan orang yang rajin melakukan ibadah puasa sunnah. Sampai Nabi mengatakan inna sahibu husnul khuluq la yabghu darajata sha'imal qa'im. Di mana seorang yang berakhlak mulia menyamai derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin salat malam. Subhanallah. Coba bayangkan, kita salat malam capek sampai kita tinggalkan tidur kita merasakan kurang tidur, kita tinggalkan tempat tidur kita yang empuk, kemudian kita berjuang, kita puasa. Tapi subhanallah, dengan akhlak yang baik, hanya dengan akhlak yang baik, Allah samakan derajat kita seperti orang-orang yang rajin berpuasa sunnah. Bukan puasa Senin, seluruh puasa sunnah. Dan Allah samakan derajat kita dengan orang-orang yang rajin salat tahajud. Subhanallah. Dan ini yang harus kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil Ramadan. Kita harus menjadi orang yang berakhlak. Jangan bikin malu Islam, jangan bikin malu sunnah. Khusyuk ibadah kita, lurus akidah kita, tapi muamalah buruk. Muamalah kita buruk. Harusnya kita terapkan akhlak kita. Di luar ibadah, kita terapkan akhlak kita yang mulia. Tunjukkan bahwa kita seorang muslim yang telah memetik pelajaran yang sangat indah dari Ramadan, di mana kita menjadi orang yang berubah, menjadi orang yang hijrah dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik. Dan Nabi SAW juga mengingatkan kita, jadilah kamu orang yang berubah akhlaknya dengan melalui Ramadan. Bukankah Nabi SAW juga jadi tadi disebutkan hadis tadi, wa ini merum syatamahu syatam wasabahu faqul inni shaim. Di mana Nabi SAW mengingatkan kita untuk belajar, berlatih menjadi orang yang berakhlak baik. Di mana Dia mengatakan, kalau kamu ingin berlatih dengan melalui puasa, coba kamu puasa. Di saat orang mencela kamu, mencaci kamu, jangan balas. Kamu coba, kamu redam emosi kamu tahan emosi kamu. Jangan balas, katakan saya sedang puasa. Artinya apa? Bahwa puasa itu adalah suatu yang sangat tepat untuk melatih diri kita menjadi orang yang mampu menahan emosi. Para jemaah Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda dampak besar daripada emosi? Bahwa emosi itu dapat merusak dunia dan agama kita, para jemaah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mampu menahan emosi, Allah siapkan ganjaran yang sangat besar. Allah siapkan pahala dan ganjaran yang sangat besar. Dan inilah akhlak para jemaah. Belajar untuk menahan emosi, dan harus menjadi perhatian kita, harus menjadi bagian dari hati kita. Bahwa akhlak adalah kebutuhan kita, akhlak adalah akhlak yang baik. Itulah identitas seorang muslim, di mana kita harus menjadi seorang muslim yang baik, seorang muslim yang berakhlak. Jangan pernah menganggap diri kita muslim sampai kita menjadi muslim yang berakhlak baik. Seorang muslim harus berakhlak baik, harus menjadikan akhlak yang baik adalah bagian dari hidupnya. Dan tadi seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, orang yang memiliki akhlak yang baik sampai bisa menandingi orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat tahajud. Subhanallah. Dan itulah pelajaran-pelajaran penting. Dan itulah contoh-contoh ya, yang sangat tinggi, pelajaran-pelajaran yang sangat utama, yang sangat penting, dan banyak lagi manfaat-manfaat yang lain yang bisa kita petik dari Ramadan. Oleh karenanya para jemaah, terapkan akhlak yang baik, terapkan akhlak yang mulia pada ucapan kita. Jadilah kita orang yang mampu mengontrol ucapan kita. Terapkan akhlak yang baik pada perbuatan kita, dan seluruh hidup kita selalu dihiasi oleh akhlak yang baik. Sehingga dengan demikian, itu merupakan indikasi bahwa Allah telah menerima di ibadah kita. Kalau Anda ingin mengetahui apakah salat kita, apakah kita telah mengambil manfaat dari ibadah puasa kita, ibadah salat kita, ibadah doa kita, ibadah yang lain di bulan Ramadan? Mudah. Lihatlah akhlak Anda, lihatlah akhlak kita. Kalau akhlak kita lebih baik, berarti kita telah banyak mengambil dan memetik manfaat daripada ibadah-ibadah kita selama Ramadan. Makanya Allah katakan dalam ayat tentang puasa, kutiba alaikumus syiyam, Allah akhirnya katakan la'allakum tattaqun. Allah katakan kadzalika yubayyinullahu ayati lin-nas la'allahum yattaqun. Semua ibadah Allah syariatkan dari Allah tujuannya untuk mengantarkan kita kepada takwa. Akhlak adalah bagian dari takwa, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah meningkatkan iman kita, semoga Allah menebalkan iman kita, meningkatkan takwa kita, sehingga kita menjadikan Ramadan, sehingga kita menjadikan ibadah
adalah penyejuk hati kita, penyegar mata kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal saleh yang telah kita kerjakan selama Ramadan, dan Allah lah adalah yang berhak untuk kita ibadahi, Allah lah yang berhak untuk kita bertakwa kepadanya, dan hanya Allah lah yang dapat mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita hanya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan mengampuni segala kelalaian-kelalaian kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah dan amal saleh yang kita kerjakan selama Ramadan. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullah khairan. Sisa waktu yang ada kita pergunakan untuk sesi tanya jawab, untuk menyapa Anda pendengar maupun pemirsa Roja di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung 0218236543. Ya, silakan. Halo. Naam. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Eti di Depok. Ibu Eti di Depok. Sebelumnya mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu radio maupun televisi monitornya. Dan silakan. Iya. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimana kita beribadah itu supaya khusyuk gitu? Karena kan kita kalau beribadah itu sholat apa itu hati kita sering merasa was-was gitu. Jadi kurang konsentrasi gitu. Ya, kiat-kiatnya bagaimana Ustaz supaya saya bisa khusyuk dalam beribadah, dalam beramal gitu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat disimak Ustaz? Dengar. Ya, Ibu Eti mengatakan nasihat untuk khusyuk dalam beribadah. Mohon nasihatnya. Tapi Syekh al-asbab li khusyuk fi shalah, fi al-ibadah umuman. يسأل السائل عن أسباب الخشوع في الصلاة. نعم. الخشوع في الصلاة عبادة من أعظم العبادات المتعلقة بالصلاة، وقد رتب الله تبارك وتعالى على هذه العبادة الفلاح، فقال عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في الصلاة أمر مطلوب وشيء في الصلاة مرغوب، وله أسباب، ومن أعظم أسباب الخشوع في الصلاة من أعظم أسباب الخشوع في الصلاة أولا أن يستحضر الإنسان وهو قائم بين يدي الله تبارك وتعالى في صلاته، أن يستحضر قرب الله تبارك وتعالى، وأن يصلي صلاة مودع كما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، فقال في الحديث الصحيح صلي صلاة مودع كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. السبب الثاني أن يزيل الأمور التي تشغله عن الخشوع في الصلاة كالصور وكوجود بعض الأمور التي تلهي في الموضع الذي يصلي عليه كالسجادة ونحوها. الأمر الثالث الذي يعينه على الخشوع في الصلاة أن يتدبر ما يتلوه هو من القرآن أو يتلى عليه من قبل إمامه إذا كان يصلي وراء الإمام. والله عز وجل قد أنزل القرآن ليتدبر، وهو من أعظم أسباب الخشوع. قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وسبب رابع من أسباب الخشوع وهو سبب مهم أن يستحضر الإنسان وهو قائم بين يدي رب العالمين أن يستحضر الموت، فإنه قد ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتذكر الموت فإنه أدعى له أن يخشع في صلاته. وهذا علاج نافع وإكسير ناجع لمرض الغفلة والذهول في أثناء الوقوف بين يدي رب العالمين في الصلاة، أن يستحضر الإنسان موت حبيب أو قريب له فإنه سيخشع في صلاته كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم. Baik, khusyuk dalam salat adalah ibadah, bahkan termasuk ibadah yang sangat penting. Ya, ini secara khusus khusyuk atau kiat-kiat khusyuk dalam salat. Khusyuk dalam salat, Allah Subhanahu wa taala bahkan menjanjikan keberuntungan bagi orang-orang yang berhasil menjaga khusyuk dalam salat. Sebagaimana Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un."
Sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman yang senantiasa menjaga khusyuan dalam salatnya. Khusyuk dalam salat adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Ya, bahkan sangat penting dalam salat. Ya, bahkan tidak ada maknanya dan tidak ada artinya salat seorang yang melaksanakan salat hanya dengan gerakan saja. Justru ruhnya salat adalah khusyuk, intinya salat adalah khusyuk. Nah, di antara sebetulnya kiat-kiat atau sebab-sebab khusyuk sangat banyak, tetapi yang paling penting sebagaimana Syekh paparkan adalah pertama, sebab-sebab khusyuk dalam ibadah, dalam salat khususnya adalah pertama, ya, dia harus menghadirkan hatinya. Dia harus menghadirkan hatinya ketika dia salat, bahwa dia berada di hadapan Allah. Berada di hadapan Allah Azza wa Jalla, di mana dia pertama kata Nabi sallallahu, salatlah seakan-akan itu adalah salat yang terakhir, salat perpisahan. Jadi, salah satu sebab seorang khusyuk dalam salat adalah menganggap salat yang ia kerjakan adalah salat yang terakhir. Salatnya yang terakhir, salat perpisahan baginya. Di mana Nabi alaihissalam di hadis yang sahih mengatakan, "Shalli salatan muwaddi'." Salatlah kamu ya ka'annaka tara fa in lam takun fa innahu yarak. Salatlah kamu ya seakan-akan salatmu ini adalah salat perpisahan bagimu dari seluruh orang-orang yang kamu cintai, perpisahan bagimu dari duniamu, dan kamu akan bertemu dengan Allah. Kalau kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinilah Allah melihatmu. Jadi itu yang pertama, bahwa kita harus menganggap salat yang kita kerjakan sekarang adalah salat perpisahan, ya, di mana kita akan berpisah dengan dunia kita dan kita akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu insyaallah dapat membantu kita untuk bisa lebih khusyuk dalam salat. Kiat yang kedua atau sebab yang kedua adalah sebelum salat kita harus buang jauh-jauh, bersihkan semua pikiran-pikiran duniawi. Tidak mungkin, ya, kita salat tapi masih mikirkan urusan bisnis kita, urusan dunia kita. Bagaimana mungkin kita khusyuk? Karena Allah menciptakan kita memiliki satu hati. Kalau kita hati itu, karena Allah SWT kalau disibukkan dengan sesuatu, dia tidak akan pernah menyibukkan dengan hal yang lain. Jadi sebelum salat, fokus. Ya, bersihkan hati kita dan pikiran kita dari semua pikiran-pikiran duniawi, agar kita lebih khusyuk. Ya, terutama, ya, bukan hanya duniawi, yaitu, ya, bersihkan, ya, tempat salat kita dari gambar-gambar yang melalaikan, yang mengurangi perhatian kita, kekhusyuan kita dalam salat. Seperti misalnya jangan salat di tempat yang ramai gambarnya. Salat misalnya di tempat yang berwarnanya mencolok, ada gambar-gambar, atau misalnya kita salat di depan kita atau di sejadah kita ada gambar orang tawaf, ya, gambarnya besar. Itu justru akan memalingkan kita dari khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan lain sebagainya. Jangan, ya, pernah kita salat di tempat yang ramai, yang memalingkan kita dari khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang ketiga adalah kita harus menghayati bacaan yang kita baca, tadabbar. Ya. Gimana kalau saya susah khusyuk? Karena kita tidak menghayati bacaan. Dari takbir, Allahu Akbar, hayati takbir kita. Mengapa kita takbir? Kita baca doa istiftah, hayati doa istiftah kita. Kita baca Al-Fatihah, hayati Al-Fatihah kita. Kita baca surat, hayati surat kita, baca surat yang kita baca. Nah, kalau kita menjadi makmum, kita salat di belakang imam, hayati apa yang diucapkan dan apa yang dibaca oleh imam. Karena Allah Jalla wa Ala telah mengisyaratkan akan hal tersebut dalam firman-Nya. Allah katakan bahwa tadabbur, menghayati bacaan, itu dapat membuat kita khusyuk. Allah katakan, Allah jelaskan tentang tujuan diturunkannya Al-Quran. Allah katakan, kitabun anzalnahu ilaik mubarakun liyadabbaru ayati walidzakkar ulul albab. Kitab yang telah kami turunkan adalah kitab yang telah kami turunkan kepadamu adalah kitab yang penuh berkah. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Untuk direnungi, untuk dihayati, untuk ditadaburi makna dan kandungannya. Jadi itu sebab yang ketiga. Jangan pernah membaca apapun, jangan pernah mengucapkan apapun, melainkan kita baca, kita ucapkan dengan penghayatan yang mendalam. InsyaAllah Allah Jalla wa'ala akan berikan kita rezeki, yaitu berupa khusyuk dalam salat. Yang terakhir, di mana ketika kita salat, ini kiat yang tidak kalah pentingnya adalah salatlah dengan mengingat mati. Setiap kita salat selalu ingat mati. Kita salat, kita bayangkan bahwa kita sedang akan dikafani.
Sebelum kafani kita dimandikan, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi setiap kita salat, kita selalu ingat mati. Maka insya Allah Azza wa Jalla akan bimbing kita untuk selalu khusyuk dalam salat. Makanya Nabi alaihissalam, beliau menyampaikan hal tersebut ketika beliau menjelaskan tentang kiat dan cara untuk khusyuk dalam salat. Beliau mengatakan, "Idza qama ahadukum ila shalah, falyatadhakkaril maut, falyatadhakkaril maut, fa inna ad'alahu ila khusyuk bis salat." Kalau seandainya di antara kalian mau akan melaksanakan salat, hendaknya ingat akan kematian, ingat mati. Apabila ada salah seorang di antara kalian akan melaksanakan salat, maka ingatlah mati. Ingatlah kematian, karena mengingat mati itu dapat mendorong seorang untuk selalu khusyuk dalam salat. Perlu kita ketahui para jamaah, saudaraku Allah Subhanahu wa taala. Mengingat mati adalah obat yang mujarab. Obat yang manjur untuk membuat kita tidak lagi menghargai dunia. Karena orang selalu menghargai dunia, menganggap penting dunia karena kita tidak ingat mati. Makanya Nabi memberikan tips dan cara yang sangat tepat, obat yang sangat manjur dan mujarab untuk mengatasi ketidakkhusyuan kita dalam salat, yaitu di mana Nabi menyuruh kita setiap kita akan salat, kita selalu kondisikan diri kita di mana kita selalu ingat mati. Insyaallah dengan begitu kita tidak akan lagi menganggap penting dunia, karena kita akan berpisah, seakan-akan kita akan berpisah dengan dunia dan akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dan karena sampai waktu kita Ustaz, mungkin ada kalimat ikhtitam dari Syekh. Baik, kalimatul ikhtitam Syekh qabla nakhtim al-muhadara. طيب وفي الختام أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثيب هذه القناة المباركة على جهودها الكبيرة الجبارة في نشر الوعي الديني، معتمدين على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما أشكر هذه الحكومة المباركة الأندونيسية التي تستضيف الدعاة وتأذن لهم في التدريس ونشر الدعوة في ربوع أندونيسيا ذات الكثافة السكانية الكبيرة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثيب الجميع على استضافتهم وعلى نشر الدعوة والوعي بالإسلام الصحيح الذي يمثل الدين السماوي العظيم الذي يدعو إلى السلام ويدعو إلى الوئام ويدعو إلى جمع الكلمة ووحدة الصفوف. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. Pertama, Syekh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membalas kebaikan para pendiri dan kru Roja. Semoga Allah membalas kebaikan mereka. Kemudian juga beliau mohon kepada Allah, beliau mengatakan bahwa saya berterima kasih. Pertama, saya mohon kepada Allah agar Allah membalas seluruh yang terkait dengan TV Roja, ya, dan krunya. Allah membalas kebaikan mereka. Semoga Allah berikan pahala kepada mereka, karena mereka telah berjuang, telah bersusah payah, ya, untuk menyebarkan dakwah, membantu tersebarnya dakwah sunnah ini dengan mengacu kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Dan juga saya berterima kasih kepada pemerintah Indonesia, ya, karena mereka telah memberikan kemudahan, memberikan kebebasan kepada para dai sunnah untuk menyampaikan dakwah sunnah, tidak melakukan intervensi, tidak melakukan penekanan, jadi memberikan kebebasan kepada para dai sunnah untuk menyebarkan dakwah sunnah. Dan itu yang perlu diperhatikan, dan itulah hal yang penting yang harus kita perhatikan, ya, di mana mereka menyampaikan dakwah sunnah ke seluruh penjuru tanah air. Dan itu merupakan suatu nikmat yang luar biasa ketika pemerintah Indonesia adalah pemerintah yang tidak mengintervensi dakwah, ya, memberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Itu merupakan suatu nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Sebagaimana saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membalas semua pihak yang terkait, yang terutama yang menjamu saya, yang menyambut saya, ya, semoga Allah membalas kepada mereka.
terutama saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membalas agar Allah memberikan pahala kepada para dai yang telah berjuang menyampaikan dakwah sunnah ini dengan penderitaan, dengan segala kesulitan dan kesusahan. Ya, semoga Allah membalas kebaikan mereka yang telah menyampaikan dakwah sunnah ya kepada kaum muslimin, karena kita ketahui bahwa Islam adalah agama kedamaian. Agama yang mengantarkan manusia kepada keselamatan, kedamaian. Agama yang mengantarkan manusia kepada kesatuan, kepada persatuan, kepada ukhuwah, ya, kepada rapatnya barisan. Oleh karenanya, para Allah Subhanahu wa taala, kita harus ikhlas dalam berdakwah, ya, karena insyaallah kita akan bisa memetik hasilnya di mana kita bisa merasakan keselamatan, kedamaian, ya, ukhuwah, kemudian persatuan, kekompakan dan sebagainya ketika kita menyampaikan dakwah Islam ini. Sebagaimana saya memohon kepada Allah agar Allah membalas seluruh kebaikan orang-orang yang telah berbuat baik kepada saya, dan saya mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada segala apa yang Allah ridhai dan kepada apa yang Allah cintai. Demikian muhadharah kita yang disampaikan oleh Syekh. Wallahu taala alam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.